Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita coba lagi dengan saya. Kali ini tentang berbusana muslim, cermin kepribadian. Anak-anak sekalian, yang perlu kita ketahui tentang busana muslim, yakni apa makna busana muslim dan muslimah dan menutup aurat. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi manusia. Pada hakikatnya pakaian berfungsi sebagai pelindung badan, ya kan? Akan tetapi fungsi mendasar pakaian menurut Islam adalah sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, pakaian dapat menjadi salah satu sarana dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ketentuan berpakaian sebagai muslim dan muslimah. Ketentuan tersebut wajib ditaati. Ya. Ketentuan tersebut bukanlah untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk manusia sendiri, agar pakaian yang dikenakan memberikan kebaikan bagi pemakainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuri sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'alakum yatadzakkarun." Artinya, wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghias diri. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Anak-anak sekalian, berdasarkan ayat di atas, fungsi pakaian dalam pandangan Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menutup aurat. Fungsi utama pakaian dalam pandangan Islam adalah untuk menutup aurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pakaian bagi manusia untuk menutup aurat dan menghindarkan dari kezaliman, baik bagi dirinya maupun orang lain. Jadi secara bahasa, aurat bermakna an-naqsyu, yang artinya kurang atau aib, ya. Adapun menurut istilah, aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi dari pandangan orang yang bukan mahramnya. Anak-anak sekalian, batasan aurat bagi perempuan lebih ketat daripada laki-laki. Oleh karena itu, ketentuan dalam berbusana bagi perempuan berbeda dengan ketentuan berbusana bagi laki-laki. Busana yang diperuntukkan bagi perempuan muslim disebut busana muslimah. Busana muslimah juga sering disebut jilbab, yaitu pakaian longgar sebagai penutup bagian tubuh agar tidak terlihat auratnya. Dalam kehidupan sehari-hari, busana muslim juga dikenal dengan istilah khimar atau kerudung atau hijab. Yang kedua, anak-anak, perhiasan. Pakaian berfungsi sebagai perhiasan atau rishan. Artinya, pakaian yang dikenakan bukan hanya sebagai penutup aurat, tetapi juga dapat mempercantik pemakainya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia dalam mengembangkan model pakaian sesuai dengan pemakainya dan acara yang dihadirinya. Akan tetapi tetap harus sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan dalam syariat. Oke. Yang ketiga, fungsi pakaian. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 dijelaskan bahwa pakaian yang paling baik adalah pakaian takwa. Artinya,
Pakaian yang dikenakan hendaknya dapat mendorong pemakainya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Misalnya seorang muslimah mengenakan pakaian sesuai ketentuan syariat tertentu, akan segan jika melakukan perbuatan yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah pakaian sebagai pelindung badan. Pakaian dapat melindungi pemakaiannya dari panas, dingin, debu, serangga, atau gangguan lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa tilalan wa ja'alakum minal jibal aknanan wa ja'ala lakum syarabila taqikumul hara wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'mata 'alaikum la'alakum tuslimun. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat bernaung bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagi kamu tempat-tempat tertutup, gua dan lorong-lorong sebagai tempat tinggal di gunung-gunung. Dia menjadikan pakaian bagimu untuk melindungimu dari panas dan pakaian baju besi untuk melindungimu dari peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri. Oke anak-anak, yang selanjutnya B, yakni ketentuan busana muslim atau muslimah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Busana muslimah atau muslim pada dasarnya sama-sama harus menutup aurat. Akan tetapi ada batasan aurat bagi busana muslimah. Ketentuan tersebut berdasarkan pada adab kesopanan dan sesuai syariat Islam, tentu anak-anak ya, agama kita. Pertama, ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim, yakni tertara dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Ketentuan berpakaian bagi muslim salah satunya adalah penggunaan jilbab. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika atna ayyurafna fala yu'tain. Wa kanallahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban bagi setiap muslimah untuk menutup seluruh tubuh sebagai tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memanjangkan jilbab ke seluruh tubuh dapat menunjukkan identitas seorang muslimah yang baik sehingga tidak akan diganggu. Oke, yang kedua, Quran Surat An-Nur ayat 31 tentang ketentuan jilbab dan mahram bagi perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minati ba'dhatna min absarihinna wa yahfudna furujahunna wa la yubtina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubtina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnabihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani ikhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna
awit tabi'ina ghaira ulil arbati min rijali awid tofli alladhi lam yudharu ala aratil nisa waliyadribna bi arjulihinna liya'lamu ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallah jami'a ayatul mu'minuna la'anahum tuflihun. Artinya, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali pada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara mereka, ya. Putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, ya. Para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, hendaklah pula mereka tidak menggentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Anak-anak sekalian, ayat tersebut berisi penegasan tentang perintah Allah kepada perempuan mukmin agar menahan pandangan, menjaga kemaluan, menjaga aurat, serta perintah untuk menutup khimar sampai ke dada. Anak-anak sekalian, yang ketiga, C, hadis dari Ummi Atiyah. Hadis dari Ummu Atiyah ini juga sebagai dasar untuk memakai jilbab. Hadis tersebut menegaskan tentang pentingnya dakwah dalam sholat Idain, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kepada para perempuan untuk tetap menghadiri sholat Idain bagi Idul Fitri maupun Idul Adha, meskipun mereka sedang tidak sholat dengan tetap mengenakan jilbab. Oke anak-anak, yang kedua, ketentuan berbusana muslim sesuai Al-Quran dan Sunnah. Seorang mukmin hendaknya memakai pakaian sesuai dengan syariat sebagai cermin seorang mukmin yang sebenarnya. Ketentuan-ketentuan dalam berpakaian yang harus dipenuhi setiap muslim maupun muslimah antara lain sebagai berikut. A. Menutup aurat, tentu, ya. Batasan aurat laki-laki dan perempuan jelas berbeda, anak. Menurut ahli hukum Islam, aurat laki-laki meliputi anggota badan dari pusar sampai ke lutut. Sedang aurat perempuan meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang B, tidak tipis dan ketat, ya. Tidak tipis dan ketat. Pakaian tipis, ya. Pakaian tipis dilarang digunakan Dilarang digunakan karena pakaian tipis tidak memenuhi syarat sebagai penutup aurat. Sebab bisa jadi pakaian tipis akan menampakkan warna kulit, ya. Selain itu, pakaian juga tidak boleh ketat sehingga menunjukkan lekuk-lekuk tubuh. C. Tidak menyerupai lawan jenis. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Demikian pula sebaliknya. Jika dilakukan, maka akan sulit untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan harus memahami kodratnya sebagai muslimah. Anak-anak, dan yang terakhir, yang ketiga, hikmah dan keutamaan berbusana muslim. Berbusana muslim bukan hanya berlaku bagi yang sudah balik, akan tetapi juga harus dibiasakan mulai kecil, sejak kecil. Sebagaimana aturan tentang tata krama berbusana muslim, keutamaan di syariat
mengenakannya busana muslim atau muslimah adalah sebagai berikut. A. Menjaga kehormatan pemakaiannya dari gangguan. B. Mendorong pemakaian dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. C. Menghindarkan diri dari fitnah atau pandangan negatif oleh orang lain. D. Mencegah penyakit tertentu, terutama penyakit kulit. Sedang E terakhir, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.